itu tidak punya energi yang lain. Jadi pengen bagaimana supaya energinya bisa dicukupi dengan energi yang ada di situ. Maka terus kemudian melakukan pemboran tahun 53 pernah terjadi. Tapi apakah bahaya? Ya ini terjadi. Nah ini tapi ada orang-orang di sekitarnya. Jadi pernah terjadi. Tapi terus kemudian apakah terus kemudian kejadian pertama bisa diatasi, bisa diselesaikan. Kemudian pernah terjadi lagi meskipun sudah belajar. Namanya belajar, kadang-kadang ada kasus yang baru. Tahun 60 pernah terjadi lagi. Jadi pernah juga terjadi. Tapi terus kemudian apakah itu menghentikan terus kemudian tidak melakukan? Enggak, karena dari seluruh kejadian ini itu bisa diselesaikan, bisa dikendalikan sehingga pemboran-pemboran berikutnya tidak terjadi lagi karena mengalami pembelajaran yang terus-menerus. Karena kita manusia kan memang boleh dibilang kita nggak boleh sombong sehebat apapun karena kita pasti ada kekurangan. Dan kita belajar dengan selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Nah ini semuanya bisa diatasi. Lanjut. Nah, jadi semburan itu apa sih yang menyebabkan semburan? Semburan itu sebetulnya yang ada di dalam bayangan kita umumnya itu karena sering lihat juga di media di mana-mana itu adalah semburan, yaitu kalau kita terjadi di lapangan migas yang akhirnya ada semburan dan kemudian ada kobaran api. Nah itu di migas karena ada gasnya yang gampang terbakar. Geotermal yang keluar itu adalah uap. Nah, karena uap jadi biasanya dengan disemprot air kemudian uapnya hilang. Sehingga setelah uapnya hilang disemprot kemudian bisa dipasang alat baru, dimasukkan seperti kalau misalkan katakan kita punya pipa, kemudian ada bocor, ini pipanya pipa uap misalkan bocor, kemudian waktu mau langsung ditutup kan susah, sambil disemprot air kemudian langsung dipasang tutup, langsung diklem kan selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dengan mudah dikendalikan, tidak seperti di migas. Kalau migas karena ada kobaran api. Nah kemudian sebetulnya yang namanya kejadian seperti itu ada tanda-tandanya. Tapi pertanyaannya adalah kok ada tanda-tandanya masih juga terjadi? Karena itu juga ada banyak faktor manusia yang bekerja. Bisa kelelahan. Biasanya terjadinya itu kalau pagi hari. Karena apa? Mau ganti tim. Jadi ini kayak sepak bola. Jadi pada saat misalkan ini nyerang, kok nggak masuk, ganti pemain baru dimasukkan, belum nyambung, malah kemasukan. Kayak gitu. Jadi biasanya itu yang makanya kemudian rata-rata itu memberikan perhatian yang khusus jika terjadi pergantian tim karena hampir selalu terjadi saat pergantian tim. Nah, tapi itu kan pembelajaran itu bisa membuat bahwa kedepannya makin baik, bisa sampai itu ada namanya blowout preventer. Blowout preventer itu kayak mungkin kalau misalkan kayak kan ada kadang-kadang misalkan karena mungkin ada tekanan yang tinggi, kemudian otomatis itu nutup, dibuat otomatis. Jadi pada saat ada ini langsung nutup untuk melindungi. Dan itu pun biasanya ada beberapa kali, karena ada kemungkinan kalau yang pertama gagal, nah ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi dibuat supaya kalaupun terjadi itu bisa secara otomatis menutup. Itu juga zaman dulu belum ada. Baru teknologi yang berikutnya ditemukan untuk menghindari itu. Nah, di samping itu di Indonesia ini seperti yang diatur ya, berbeda dengan di Selandia Baru. Di Selandia Baru sistemnya lanjut itu kira-kira seperti ini. Jadi di dalam bumi tekanan airnya kuat sekali. Jadi karena kuat itu jadi dia memang kayak bisa menyembur. Tapi di Indonesia seperti apa? Kita lihat berikutnya. Di Indonesia umumnya seperti ini. Jadi di sini itu tekanannya rendah. Sehingga kalau misalkan mau nyembur itu kalah dengan tekanan air. Jadi kayak misalkan kita punya uap lewat suatu pipa gerak, terus kemudian kita masukkan air di dalamnya, dia itu akhirnya airnya justru yang balik menekan uap itu. Nah, jadi karena tekanannya lebih rendah, jadi dia kasusnya berbeda. Makanya kalau di pemboran
biasanya ada sering kalau pas ngebor sudah sampai lokasi di dalam sana itu nanti airnya justru hilang. Kenapa? Karena lebih tinggi, dia malah masuk, bukan yang di dalam itu keluar. Nah, itu kejadian. Jadi ada namanya loss, hilang. Lanjut. Nah, sebelumnya nah, jadi biasanya itu ada, misalkan di sini mungkin ada kolam air panas segala macam. Itu nggak selalu berhubungan langsung dengan yang ada di dalam. Jadi mungkin yang di dalam cuma panasnya. Terus kemudian karena air di atasnya, kemudian campur segala macam keluar yang di permukaan ini. Jadi nggak selalu berhubungan langsung dengan yang ada di dalam itu. Sehingga kalau pertanyaannya adalah, apakah kalau nanti diambilin, terus kemudian apakah yang ada di permukaan itu hilang? Bisa dibuktikan termasuk di Selandia Baru yang sudah dimanfaatkan ratusan lama. Itu masih dipakai oleh masyarakat Maori sebagai atraksi budaya hingga saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan minta PLN gitu di sana. Jadi itu di sana dipakai seperti di sini Bu. Jadi nanti ada atraksi budaya, kemudian dimasakkan, misalkan paket makan malam, itu yang dimakan apa? Ya sama kayak kita, ketela, jagung, dibakar di kolam-kolam air panas itu nanti termasuk biasanya ada ikan, ada kerang gitu. Nah kemudian disajikan paketnya mahal. Makan siangnya paketnya sekitar 100-150 dolar. Mahal. Kalau di sini kan berarti 1 juta lebih. Tapi karena unik, jadi akhirnya juga banyak orang hadir untuk pengen merasakan. Karena kalau biasa orang kan makan menggunakan misalkan daging segala macam, pakai bumbu segala macam, sehari-hari sudah kayak gitu. Tapi makan secara di alam seperti itu kan nggak selalu ada, makanya menjadi sesuatu yang menarik. Jadi dimanfaatkan seperti itu. Jadi kalau ini diambil misalkan nanti di sini umumnya tidak berdampak terhadap yang ada di permukaan karena tidak berhubungan langsung. Lanjut. Nah ini kasus Lapindo, selalu dari pertanyaan. Apakah nanti kalau bor bisa seperti Lapindo? Nah sebenarnya Lapindo itu bukan pemboran geotermal. Di Lapindo itu pemboran gas. Terus bedanya apa? Di lapangan di itu yang gas itu di dalam bumi itu, kalau kita isinya uap air, kalau gas isinya gas. Gasnya nggak seperti LPG, gasnya gas yang susah cair, jadi gasnya tekanannya tinggi sekali. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya motor atau punya mobil, tekanannya itu kan kita sering di tukang ban itu kan diisi berapa? Misalkan 32, itu 32 PSI. Nah, tekanan di dalam bumi yang seperti Lapindo itu di reservoir gas itu bisa 100 kalinya, besar sekali. Jadi besar banget tekanannya. Jadi sangat 100 kali dari, kalau pernah nggak ban mobil meletus itu udah kencang sekali, padahal cuma 32. Bayangkan kalau misalkan 100 kalinya. Jadi tekanannya besar sekali. Nah itu yang terjadi di Lapindo. Di geothermal tekanannya rendah. Seperti tadi saya bilang, biasanya tekanannya justru lebih rendah dari tekanan air. Makanya geothermal itu nggak akan terjadi kalau malah tidak ada tutupnya. Karena kalau nggak ada tutupnya keisi air terus mati. Jadi ada di dalam suatu seperti kayak kotak yang tertutup rapat sehingga yang di dalam ini tidak mati karena air dingin. Nah di geothermal karena tadi uap jadi lebih mudah untuk mengendalikannya. Jadi kalau di Lapindo itu gas, tekanannya jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah bisa terjadi di Lapindo? Ya kalau kita bilang misalkan tidak akan, rasanya mungkin terlalu sombong. Jadi kita di dalam keilmuan kita harus tetap memberikan peluang adanya tadi yang namanya, supaya kita tetap hati-hati, bukan dalam rangka supaya berarti nggak ada jaminan dong. Ya dilakukan itu dalam rangka untuk supaya kita tidak lengah. Kita harus tetap di dalam konsep kehati-hatian itu tetap harus kita terapkan, nggak boleh. Karena kadang-kadang mohon maaf ini saya cerita pribadi, saya punya tukang pijat tunanetra.
Datanya, itu tunanetra dari nggak nyambung sama geothermal, tapi ini maksudnya untuk memberikan gambaran itu. Tunanetra dari kapan? Apakah dari lahir? Oh bukan Pak, saya tunanetra umur 18 tahun. Waduh, nah itu kalau tunanetra umur 18 tahun lebih secara mental, emosi kan sulit mengendalikannya. Betul Pak, saya beberapa kali mau bunuh diri, makanya didampingi psikiater. Nah saya tanya kejadiannya apa yang menyebabkan dia itu bisa buta dua-duanya. Jadi dia itu tukang las listrik. Jadi tukang las listrik itu biasanya itu kalau misalkan kelas yang serius itu kan pakai peralatan gitu. Dalam hal itu ngelas cuma sedikit. Nah biasanya gitu kan. Karena cuma ada bocoran dikit, dilas sedikit gitu, terus dia tidak pakai nyiprat kena mata dua-duanya jadi buta. Jadi kadang-kadang kecelakaan yang besar terjadi gara-gara kita itu terlalu menyepelekan. Kecelakaan yang besar tidak terjadi karena jelas-jelas kita memang udah siap menyiapkan. Makanya apapun alasannya kita tetap harus hati-hati dan kita akan terapkan seandainya terjadi. Jadi harus siap, tidak boleh dibelakang. Di Pohang ada gempa besar. Minggu depan teman-teman yang biasa di Pohang segala macam ini sering setahun sekali ke ITB, kita punya acara baru. Jadi dulu Korea ini memang nggak punya geothermal, nah, makanya tadi saya bilang harus bersyukur karena tidak semua punya seperti yang ada di sini. Pohang di Korea itu mereka nggak punya, karena nggak punya dia kepengen buah. Karena kepengen buah, karena dasarnya nggak ada dibuat, dicoba direkamkan. Pas direkamkan apa? Ada hal-hal yang tidak terkendali. Akhirnya terjadi gempa besar. Karena gempa besar ini sampai sekarang pemerintah Korea melarang kegiatan itu dilanjutkan sampai benar-benar tahu kira-kira gimana caranya supaya tidak terjadi. Jadi karena nggak ada kegiatan ya sebulan setahun sekali jalan ke Bandung. Nanti ke lapangan geothermal ini. Sebelum nanti kan unitnya dibubarkan gitu kan. Jadi karena nggak ada kegiatan ya dia belajar sana. Jadi setiap tahun kita minggu depan makanya saya senang sekali acaranya minggu ini karena kebetulan saya bisa. Kalau minggu depan saya nggak bisa karena teman-teman datang. Nah, jadi ceritanya karena direkahkan, karena memang dasarnya itu nggak rekah, kemudian direkahkan dan direkahkannya ada hal-hal yang tidak diprediksi, akhirnya terjadilah gempa. Itu betul terjadi. Makanya kemudian kalau di sini apakah terjadi nggak? Di geothermal kita di Indonesia termasuk di ATT sudah ada rekah-rekah alam yang sudah menyediakan. Nah, apa yang dilakukan oleh para ahli? Mencari rekahan itu. Jadi tugasnya itu mana yang ada rekahannya memang dicari karena itu yang bisa nanti uapnya itu keluar. Jadi dicari. Jadi kalau di dalam keilmuan itu, kalau kita mengikuti alam, kalau alam tidak ternyata tidak mungkin kurang, kemudian kita melakukan namanya rekayasa. Tapi rekayasa itu udah pilihan yang terakhir. Tidak semuanya kita harus rekayasa karena mengikuti alam jauh lebih murah, lebih mudah, makanya harus dilakukan. Direkayasa bisa, tapi dampaknya mahal. Jadi kita pakai aja yang sudah ada, dicari, ada ilmunya. Nanti cari yang rekah kemana, nah dicari. Kemudian, apakah ada gempa? Ada. Bapak mungkin nggak tahu, harusnya Badan Geologi punya sensor gempa nggak di sini? Di sini ada. Itu nanti bisa dilihat. Itu mungkin setiap saat ada gempa, ya kan? Satu tahun itu puluhan kali gempa. Tapi gempanya Bapak Ibu kerasa nggak ada gempa? Enggak. Itu namanya gempa mikro. Di geothermal sama. Nanti pada geothermal, sebelumnya juga sudah ada, ya pasti ada. Nggak bisa enggak. Tapi gempa yang biasanya itu kita tidak mampu merasakan. Karena apa? Terlalu kecil. Bukan gempa-gempa yang kita akan besar. Apakah akan ada gempa besar? Ya BMKG juga memprediksi akan ada. Tapi secara keilmuan itu kadang-kadang disalahartikan. Saya lihat debat-debat di TV itu beda antara ilmuwan dengan masyarakat. Disebutnya adalah potensi gempa megatrust. Berapa? 8, berapa gitu. Semua orang panik.
Kalau panik mungkin mau pindah ke bulan atau gimana, itu juga nggak bisa juga kan gitu. Maksud, dan kapan terjadinya nggak ada yang tahu. Cuma memang bahasa ilmuwan itu begitu loh. Potensi itu bukan berarti, jadi kalau disebut potensi gempa, asalkan terima apa? Akan terjadi, pasti terjadi, ya kan? Akan terjadi mungkin dalam waktu dekat atau mungkin besok, ya kan? Itu namanya potensi. Wah, ini berarti gempa sebentar lagi, kan gitu. Padahal ilmuwan itu nggak begitu maksudnya. Potensi itu bisa 0,00% kemungkinannya, bisa 99,9%. Itu namanya potensi dan tidak disebutkan. Nah, tapi ada yang mempertanyakan, kok disebut potensi? Berarti akan terjadi. Bisa terjadi, tapi kecil sekali. Bisa juga terjadinya berapa ribu tahun yang akan datang. Usia geologi di dalam bumi ini bukan hari. Itu kalau tanya Mas Dudi itu umurnya itu jutaan. Emang yang ATD ini umurnya berapa? Pasti ratusan ribu. Bukan kemarin. Jadi kalau kemarin nggak bisa dipakai. Makanya kejadian yang ada di ini itu nggak semua. Karena kalaupun ada, kalau terlalu muda nggak bisa dipakai. Tapi siapa mau nunjukin misalkan 200.000 tahun? Kan kita juga nggak mungkin nungguin karena memang nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi tepat sekali, itu sudah matang, sudah ada waktunya di masa kita, itu jadi sebuah yang keajaiban. Karena kalau masih terlalu muda nggak bisa dipakai. Nah, jadi di geothermal ini intinya banyak yang kira-kira seolah-olah kayak mahmah cair gitu dibor, nggak bisa. Itu masih terlalu muda, masih terlalu berbahaya. Itu nggak akan dilakukan. Makanya tadi saya bilang di dalam keilmuan kita harus ngikutin. Dalam kasus megatrust itu kata potensi, makanya di gempa di sini ada potensi ya ada. Saya nggak akan bilang nggak ada, karena memang mungkin sehari-hari juga udah ada. Masa dijawab nggak ada? Gitu. Mau tinggal tanya ke Badan Geologi punya alat-alat seluruh Indonesia untuk memonitor itu. Tapi nanti kalau misalkan dioperasi ditambah lagi untuk menjaga dan berikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat. Jadi alat-alatnya ada. Nah, jadi potensi itu bisa terjadi tapi peluangnya bisa. Tapi kalau dikatakan tidak ada potensi itu namanya bohong, nggak boleh. Jadi kalau secara ilmu itu nggak boleh. Kalau salah bisa. Kenapa? Ilmu selalu berkembang. Apa yang saya percaya saat ini saya percaya benar. Besok-besok ada yang akan membantah dengan penemuan-penemuan baru. Karena ilmu itu harus berkembang. Kalau nggak ada yang membantah, dari zaman berapa ribu tahun sampai sekarang nggak ada perkembangan. Memang harus ada yang membantah dengan alasan-alasan yang lebih rasional, lebih masuk akal. Dan secara keilmuan itu dari benar menjadi salah biasa saja. Karena itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi nggak ada urusan pribadi, nggak ada urusan sentimen-sentimen sifatnya ego dan sebagainya. Lanjut. Nah ini pengurangan air tanah, ini juga sering dikhawatirkan karena air sudah sedikit nanti malah kurang. Di dalam kenyataannya, kira-kira gambarannya adalah seperti ini. Lanjut aja, baik apa? Nah, ini panas buminya ditutup oleh suatu lapisan batuan. Batuannya itu kayak lempung. Bapak Ibu mungkin tahu. Seandainya misalkan Bapak Ibu di sini ngebor air berapa meter? Nggak ada air. Nggak dapat air sama sekali di sini, air tanah. Semua pakai air kali. Mungkin seandainya ngebor, mungkin 15 meter, 20 meter mungkin juga dapat. Belum dapat juga. Kalau misalkan kita ngebor dan dapat air, mungkin lebih dalam lagi. Air tanah itu biasanya sampai sekitar 150 meter. 150-an meter. Nah, ini kira-kira di bawah 1000. Nah, antara 150 meter sampai 1000 itu ada lapisan yang menutup ini. Karena kalau nggak ada tutupnya ini tidak akan pernah ada. Jadi ini ada gara-gara ada tutupnya. Yang di atas ada di permukaan. Itu yang menjadi air tanah. Jadi nggak berhubungan. Berhubungan. Karena air geothermal ini lanjut. Jadi kira-kira di sini ada air tanah. Ini misalkan ngebor nanti. Di sini ada air tanah. Di sini ada batuan lain. Di sini ada namanya penutup. Di sini yang panas buminya. Nah, yang mau diambil yang di panas bumi ini.
dalamnya mungkin 1000. Kalau di sini lebih dangkal, mungkin berapa? 600 ya? Ya, mungkin 700 meter, bisa lebih dangkal di sini. Ya, anggap misalkan 1000 umum gitu ya. Nah, jadi di sini itu di atasnya harus ditutup dengan baja dan disemen yang berlapis-lapis. Alasannya kenapa? Supaya tidak masuk ke dalam sini. Karena kalau di sini nanti menjadi dingin. Tujuannya kan ngambil yang ini. Jadi ditutup semua sehingga air tanahnya tidak masuk. Jadi lapisannya itu air tanah itu bisa sampai biasanya 3 lapis baja dan semen untuk memastikan tidak akan masuk. Karena kalau masuk malah nggak dapat panas. Jadi harus dihindari. Nah, di sini ini ada yang suka bertanya juga. Tapi air tanah itu nanti berkurang nggak dengan ini diambil? Tidak ada hubungannya. Kenapa? Air ini itu beda dengan air tanah. Air tanah ini bisa dikonsumsi, airnya itu bisa diminum. Air yang di dalam bumi itu airnya asin. Jadi airnya kayak air laut, tapi sedikit asinnya berkurang. Jadi airnya itu bukan air permukaan. Jadi yang diambil, tapi kan nggak apa-apa, yang diambil cuma panasnya. Oh nanti setelah diambil panasnya dibalikin lagi. Jadi lanjut. Apakah ada gas beracun? Ya, di geothermal karena asalnya panasnya itu ada dari panas tadi batuan, itu ada gas-gasnya, ada karbon, ada gas-gas yang lain termasuk misalkan H2S, ada. Tapi komposisinya sebenarnya komposisinya kecil. Tapi kemudian kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar di berita segala macam, ada yang meninggal gara-gara gas beracun, memang iya terjadi. Nah, kecil, tapi lanjut berikutnya. Kecil ini gas yang beracun, ini yang karbon itu enggak beracun. Kemudian bahannya uap air. Nah jadi kecil kalau terakumulasi terus menerus menjadi numpuk. Nah jadi kalau pas numpuk, kalau sumur dibuka maka dia akan keluar itu yang berbahaya. Oleh sebab itu biasanya kalau mau mengeluarkan itu harus ada Pak Air Lambang, Mas Henry, ya diawasi oleh pemerintah untuk membuka, karena harus memastikan mengeluarkan itunya itu adalah tidak terjadi akumulasi supaya nanti tidak berbahaya. Jadi diawasi pemerintah. Jadi di pemerintah, di kementerian ada namanya inspektur yang tugasnya itu termasuk membuka ini, itu harus diawasi, memastikan bahwa karena pernah ada kejadian yang sampai meninggal. Setelah itu pemerintah nggak mau terjadi. Sementara sebetulnya aturan-aturan sudah ada. Pemerintah sangat ketat, sudah ada SOP-nya, prosedur-prosedurnya. Tapi kadang pengawasan itu memastikan, lebih meningkatkan karena diawasi itu penerapan dari prosedur itu agar sesuai dengan standarnya supaya keselamatan menjadi lebih kan semakin banyak ngawasi akan semakin aman. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi ini oleh pemerintah harus selalu diawasi. Kemudian apakah mungkin terjadi amblesan? Yang terjadi amblesan di Selandia Baru ya, yaitu sampai di dalam laporannya ini adalah sampai 15 meter ambles terjadi. Bisa dilihat juga sampai sekarang. Kalau kita nanti stuba dengan PLN ke Wairaki ke Rotorua itu nanti bisa dilihat juga amblesannya ini gitu. Tapi itu adalah terjadinya kenapa? Karena kan waktu itu masih belajar. Selandia Baru karena nggak punya energi yang lain, jadi dimanfaatkan geothermalnya dipakai untuk listrik. Nah, jadi karena masih belajar, air yang diproduksikan tadi sebelumnya tidak dikembalikan lagi. Belum tahu soalnya. Ini belajar pelan-pelan. Dari tahun 58 berarti diambil, airnya dibuang ke sungai. Namanya Sungai Waika. Di sini kan Waika juga. Nah, kayak di ini karena saudara namanya dengan orang Samoa, Tonga. Kalau Fiji beda, Fiji orangnya seperti orang Melanesia, tapi Tonga, Samoa, ada pulau-pulau kecil itu yang ada Tokelau, Cook Island segala macam yang Samudra Pasifik itu saudara kita semua. Pertanyaan kenapa? Di dalam budaya Maori itu bahkan yang unik, kalau ada orang meninggal
biasanya ada upacara-upacara itu 1 hari, 3 hari, sama juga enggak? Ya, di sana juga sama. Nanti kalau sekitar 40 hari kalau arwahnya itu akan menuju ke pulau paling utara, paling ujung. Di situ nanti akan dijemput oleh nenek moyangnya kembali kepada asal. Namanya kembali ke asal namanya. Kalau di Hawaii namanya Waiheke. Kalau di New Zealand namanya Waiheke. Jadi beda-beda dikit. Itu namanya tempat penjemputan arwah menuju ke asal nenek moyang. Jadi ada upacara-upacara. Terus kalau ini begitu. Nah, subsiden ini jadi karena diambil dimasukkan ke sungai. Yang jadi masalah karena kebutuhan energinya tinggi. Sungainya itu dipasang pembangkit listrik tenaga air. Ada 11 di atas ini. Sepanjang sungai itu ada 11. Setelah tahu bahwa seharusnya yang diambil harus dikembalikan, nah, ya pembangkit listriknya bisa mati semua LTA-nya. Akhirnya ya itu otomatis dan keputusan dari secara nasional yang namanya mempertahankan suplai energi, jadi boleh dilakukan tapi pelan-pelan, mulai dicicil, kembalikan 1 sumur, 2 sumur, sampai sekarang kembalikan hampir semuanya. Jadi sekarang yang 15 meter itu terjadinya dulu memang terjadi, tapi terus kemudian sekarang relatif stagnan karena sudah dikembalikan. Jadi yang memastikan bahwa tidak terjadi amblesan lagi. Terus kemudian di sini itu saya diskusi sama Mas Tony. Mas Tony katanya ada rencana nantinya teknologi yang digunakan 100% dikembalikan, itu Mas. Usulannya gitu. Jadi tidak ada sedikit pun yang keluar di permukaan. Memang mahal, tapi jaminan terhadap nggak ada yang namanya emisi tadi berbagai macam. Ada nanti H2S-nya gimana? Nggak ada lagi karena apa yang diambil dimasukkan semuanya termasuk gas-gasnya. Mahal, tapi itu ya. Tapi saya nggak tahu kan ada hitungan keekonomian segala macam gitu kan, ujung-ujungnya mana yang lebih murah, karena yang murah itu yang akhirnya nanti harus diambil kalau memang risikonya kecil. Kenapa? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kayaknya sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah saya sampaikan. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dr. Ali Ashar. Kali bilang menggunakan geotermal